Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, perlindunganmu, berkat-berkat, kekuatan, penghiburan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang malam kami beristirahat tidur Tuhan. Terima kasih Kau bangunkan dengan tubuh yang sehat tanpa kurangan satu apapun. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Urapi setiap hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pimpin ibadah pagi ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang beracara pada ibadah pagi ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan. Kita katakan amin. Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang mengerti, Allah yang mengasihi kita, Allah yang layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Engkau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang
Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami hendak bersorak-sorak hanya demi nama-Mu. Mari yang siap bersorak-sorak untuk Tuhan, kita katakan amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita puji hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari berikan waktu kita untuk Tuhan. Berikan kegiatan Tuhan untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, mari setiap tangan kita naikkan ke atas untuk bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Masih mau memuji Tuhan lagi? Ya, tapi harus tangannya digerakkan ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
biarlah setiap kita yang ada di sini mendapatkan siraman rohani ya, supaya setiap firman yang ditabur boleh memberkati setiap hati kita, membawa hati kita untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang lebih tahu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap jalan yang kami lalui Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Hanya Engkau yang lebih mengerti Tuhan setiap hati kita Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari setiap kita, jika ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu, hanya Tuhan yang tahu pergumulan kita, hanya Tuhan yang tahu setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang hanya Tuhan yang mengerti kesedihan hati kita. Cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan, yang sudah mengerti setiap permasalahan kita Tuhan, yang sudah mengerti setiap pergumulan kita Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
waktunya Tuhan kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami mengerti Tuhan setiap firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar siap kami yang mendengar bisa mengerti, memahami. Dan siap kami mendengar mampu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Jadi Ibrani 4 ayat 12a ya. Ibrani 4 ayat 12 itu mengatakan sebab firman Allah hidup ya dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali tak sampaikan, pokoknya firman itu hidup, firman itu bergerak, firman itu firman itu bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi berdampak itu firman. Setiap kali firman apapun yang sampai Bapak Ibu Saudara terkasih dengarkan, apapun yang Bapak Ibu Saudara terkasih renungkan, firman itu pasti bergerak. Pasti akan mempunyai hikmat tersendiri. Dari hari ke hari itu terus bertambah itu firman yang hidup. Terus di sana dikatakan lebih daripada pedang bermata dua dari manapun. Artinya apa? Depan tajam, belakang tajam. Sebelum mengenai panjenengan semua, Bapak Ibu terkasih, pasti kena yang menyampaikan dulu. Lebih banyak waktu saya merenungkan firman, firman ini kena aku. Satu, nyampaikan firman. Saat kita persiapan, kena lagi. Saat setiap kali persiapan, enggak satu kali, dua kali, berkali-kali kita persiapan untuk firman ini, kita baca, waduh kena sendiri. Ini belum kena jenengan. Terus berikutnya kita sampaikan, kena lagi. Nanti dalam kehidupan sehari-hari juga kena lagi. Itu yang menyampaikan firman. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali saya sampaikan, kalau Bapak Ibu dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman, merenungkan menyampaikan renungan firman, siap Pak Gembala gitu aja ya. Karena apa? Dari sini Bapak Ibu, firman itu hidup. Firman itu bergerak dan bisa merubah kehidupan kita. Terus firman itu manfaatnya apa sih? 2 Timotius 3 ayat 16. Mungkin bisa dibaca. Biar di situ aja Mas. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saat firman disampaikan, itu untuk kita sendiri, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya. Jadi ojo, wah firman iku wis cocok iki firman iku cocok iku memang wong iku ngene. Wah, umpama firman-firman yang daplek-daplek gitu ya. Firman-firman yang yang wis pokoknya kurang baik gitu. Wah, ini firman ini cocok nggo iku. Jangan Bapak Ibu. Firman itu untuk kita Bapak Ibu. Firman untuk kita sendiri. Jadi jangan sampai ngecas, jangan sampai wah ini firman untuk itu, ini firman itu, tapi firman untuk kita sendiri. Dan firman itu bisa mengubah untuk hidup kita ya. Karena di sana bisa untuk mengajar. Firman itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Mungkin kalau disampaikan keluarganya, bapak ibu apa anaknya, Pak itu salah Pak, Bu itu salah, nak itu salah. Mungkin cik bandel, cik bebal, nggak mau. Tapi kalau firman yang menyampaikan pasti tajam. Firman itu pasti tajam dan akan memperbaiki kelakuan pastinya. Ya, siap menerima Tuhan? Siap menerima firman Tuhan? Mari sama-sama kita ikrarkan ini. Tuhan Yesus, saya siap menerima ajaran-Mu. Tuhan Yesus, saya siap menerima didikan-Mu. Sekarang colek kanan kiri. Siap yo, siap terima firman yo. Iya. Luar biasa.
Ya, oke. Untuk selanjutnya firman ini sebentar ya, ini kok langsung ke sini ya. Dicabut dulu Mas itu. Ya. Oke, firman Tuhan hari ini kita akan renungan di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Mungkin yang bawa Alkitab bisa dibuka. Ya. Itu dikeluarkan dulu Mas, filenya dikeluarkan dulu, di filenya dikeluarkan dulu, baru dihidupkan lagi. Ya. Nah, hidupkan lagi sekarang. Biar enak, nanti biar nggak usah buka-buka gitu. Saya udah ringkas di sini. Bapak Ibu saudara terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini ya. Nah, ini seharusnya ini dulu tadi. Ya, kita tak sampaikan ini. Firman itu hidup, ya, ada gambar pedang, ya, gitu. Nah, sekarang kehidupan dalam kerendahan hati dan persatuan dalam Kristus. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Marilah kita buka hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca di Filipi 2 ayat 11, 1 sampai 11 dengan bergantian ya. Saya yang ganjil, Bapak Ibu saudara terkasih yang ayat berikutnya, nanti ayat 11 kita sama-sama. Ini Filipi 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Ayat kedua ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, ya. Ayat 7, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, ya. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, ya. Ayat 11 sama-sama, 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Luar biasa pembacaan firman ini. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan pasti diberkati dan bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, surat ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Waktu menulis surat ini, Bapak Ibu saudara kasih, Paulus itu posisinya di mana? Di dalam penjara. Ya, di dalam penjara Bapak Ibu.
Karena apa? Banyak. Nanti mungkin ada lain waktu kita mengupas. Kenapa Paulus itu kok dipenjara? Di situ itu ternyata di penjara itu bukan atas kesalahan Paulus. Itu karena memberitakan firman. Dan bahkan Bapak Ibu, ada orang yang Paulus saat mengusir roh jahat, gara-gara itu juga di penjara ada. Itu roh tenung. Di situ ada roh tenung yang hamba-hambanya itu mempunyai roh tenung, ternyata diusir sama Paulus dalam nama Tuhan Yesus, hilang. Padahal tuannya itu memanfaatkan dia untuk mendapatkan materi itu dari roh tenung. Lah gara-gara itu ditahan. Mungkin nanti lain kali banyak sekali hikmahnya. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, yang menarik dari Paulus itu dalam kondisi seperti itu, ya Tuhan masih pakai Paulus. Artinya apa? Dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita sendiri, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin saat ini mengalami kelemahan. Kelemahan apa? Kelemahan tubuh, masih ada sakit penyakit, kelemahan ekonomi, kelemahan apapun yang mungkin yang tidak kita kehendaki. Tapi Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita bahwa Tuhan akan memakai kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam persoalan dan pergumulan kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Imani dan yakini. Imani dan yakini. Walaupun masa saat ini kita mengalami lemah, saat ini mengalami hal-hal yang kurang baik, imani dan iman bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Dan pasti kemuliaan ada dalam kehidupannya. Dan sekarang mari kita belajar tentang nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Dan di sini nasihat Paulus itu mengandung nasihat yang sangat berharga. Sangat berharga bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita akan satu-satu. Melalui nas ini kita akan diajak memahami atau meneladani kerendahan hati dan ketaatan Kristus. Saya catat di dalam Filipi 2 ini, ya, ada nasihat, itu ada 4 poin. Yang pertama adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 2, itu ajakan Paulus itu mengajak untuk hidup dalam kasih dan persatuan. Ya, di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya, di situ ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih, di dalam Kristus ada persekutuan roh, dan di situ juga ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, apalagi satu jiwa, apalagi satu tujuan. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus ini memulai bagian ini mengingatkan jemaat Filipi, mengingatkan kita semua akan pentingnya kesatuan dan kasih Bapak Ibu. Akan pentingnya kasih. Dia mengajarkan bahwa jika ada penghiburan Kristus, ada yang kasih yang menguatkan, pasti di situ harus ada hidup dalam satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Artinya apa? Dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat. Betul? Di dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada konflik. Dalam hal kecil aja, keluarga. Gitu. Dalam keluarga itu nggak mungkin semulus. Nek jare sapa sing ngomong wingi, wong iku sawang sinawang. Oh Mbak Ida, wong iku sawang sinawang Pak. Ya, gue mungkin panjenengan Bapak Ibu saya melihat saya sama istri harmonis. Saya melihat keluarganya Pak Sanjaya, harmonis luar biasa gitu. Wong iku sawang sinawang ternyata. Iya toh, kelihatan. Tapi luar biasa. Di sini kita bisa belajar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada konflik. Ada perbedaan pendapat itu pasti. Contohnya dalam keluarga apa ya? Contoh dalam menata ruangan aja. Mungkin pot. Biasanya bojoku tak toto pot gitu. Tak toto di ngono. Ojo ning kono iku kepanasan. Ya, kan beda pendapat kan. Ya. Mungkin ada lain ya, ada teman-teman kesaksian sing beda pendapat. Pak Sanjaya apa Bu?
Banyak itu dalam kehidupan kita itu konflik-konflik, perbedaan pendapat ada. Ya toh? Dalam hal apa, keluarga, dalam pekerjaan, mungkin di dalam kehidupan pekerjaan, dalam pekerjaan banyak perbedaan pendapat, mauku ini. Terus ini perbedaan konflik di situ pasti ada. Terus dalam apa? Dalam pelayanan pasti ada. Apalagi dalam event-event, nanti kalau pas ada event Natalan gitu ya. Aku pendapatku ngene lho. Seragamnya warna biru ya. Warna biru, ono sing pendapat mana? Oh coba biru ini merah. Itu sudah konflik. Ada satu konflik gitu. Itu baru masalah seragam. Engko masalah makanan mana? Iki kok ono sambel, ojo anakku rasa sambel. Itu konflik terjadi pasti. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini Paulus penasihatkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga kesatuan dalam kasih Kristus. Amin. Jadi marilah kita belajar untuk saling memahami, belajar untuk saling mengampuni, belajar untuk saling bekerja sama. Semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jare ini Pak Yusa, apa itu lagunya apa ndak sing? Klemben roti-roti, biyen saiki. Dadi aja eling-eling zaman dhisik. Memang dhisik ana kesalahan apa? Ya wis saiki dilanjutkan, saiki gak ana kesalahan. Biyen saiki. Sing biyen ya aja mbok eling-eling, sing biyen ya wis aja. Saiki ayo maju bareng untuk memuliakan Tuhan Kristus. Setuju Bapak Ibu? Yes. Di sana dikatakan sehati sepikir. Artinya apa? Berarti memiliki kasih yang sama satu dengan yang lainnya. Dikatakan di sana sehati sepikir dalam satu kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih harus menjadi dasar dari setiap hubungan. Kasih harus menjadikan dasar dari setiap hubungan, baik hubungan dengan sesama, terutama juga hubungan dengan Kristus. Kasih itu. Kasih Kristus, Bapak Ibu, yang tanpa pamrih. Panjenengan tahu semua, Bapak Ibu orang-orang percaya semua yang tahu mengenai semuanya ini. Kasih Kristus yang tanpa pamrih harus tercermin dalam kehidupan kita. Amin. Terus di sana dikatakan dalam satu jiwa. Apa sih satu jiwa? Dalam kehidupan, dalam tubuh ini kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jiwa itu apa? Jiwa itu perasaan. Jiwa itu apa? Kehendak. Jadi artinya kita harus bersatu dalam satu jiwa, itu mengindikasikan dalam kesatuan, dalam perasaan dan niat. Itu berarti bahwa anggota jemaat harus memiliki perasaan. Perasaan apa? Perasaan empati. Ya toh. Perasaan apa? Pengertian, kepedulian yang sama, yang satu dengan lainnya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam satu jiwa harus punya perasaan yang sama, empati. Perasaan tidak hanya yang baik-baik aja. Mungkin perasaan apa? Kita harus berbagi. Oh, kalau ada orang meninggal, kita bisa. Kalau ada orang sakit, kita bisa empati, bisa mendoakan. Itu adalah suatu apa? Dari jiwa kita, dari perasaan kita. Kita bisa berbagi. Kalau sukacita harus dibagi itulah. Besok tanggal 8 Juni, Abang Ilyas ini ulang tahun. Sukacita harus dibagi. Oke? Belai babi 2 gitu ya. Mantap. Itu pembagian dari sukacita. Tapi juga ada kesedihan. Ya bagian. Harus berbagi kesedihan. Kita bisa menghibur itu suatu perasaan kita untuk menghibur kepada orang-orang yang bersedih. Ya, keprihatinan. Artinya apa? Dalam satu jiwa itu adalah memiliki niat yang selaras. Memiliki niat, memiliki
perasaan yang selaras, apalagi dalam melayani Tuhan. Amin. Terus di sana dikatakan satu tujuan. Artinya apa? Artinya kita harus memiliki visi dan misi yang sama. Dalam menjalankan panggilan Tuhan ini kita harus punya visi dan misi. Pak Gembala pasti gereja ini punya visi dan misi. Misi saya gini, visi kita. Kita harus bersatu dalam satu tujuan untuk mewujudkan visi dan misi itu. Karena apa? Karena semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya, frasa satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam Filipi 2 ini menggambarkan kesatuan yang mendalam dan tak terpisahkan di antara jemaat. Ya. Mereka dipanggil untuk hidup dalam kasih yang sama, memiliki perasaan dan keterikatan yang sama, serta mengejar tujuan yang sama. Bapak Ibu saudara terkasih, kesatuan ini bukan hanya secara lahiriah, Bapak Ibu. Nasihat Paulus ini bahwa kesatuan ini bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara emosional, secara rohani. Ya. Karena apa? Karena semua itu mencerminkan kesatuan yang sejati dengan Kristus. Iki rada serius iki. Ya Pak ya, iki khotbahnya rada serius iki. Dengan hidup demikian kita dapat mencerminkan Bapak Ibu. Dengan mencerminkan kehidupan kita. Karena apa? Kita bisa memperkuat hubungan antara sesama, hubungan antara jemaat. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan akhir, yaitu misi dan visinya Tuhan Yesus. Yang kedua, saya catat poin di sana di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 itu adalah kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya. Kira-kira angel apa angel? Angel apa angel? Seseorang menganggap yang lain itu lebih daripada dirinya. Kira-kira angel enggak? Nah ini kehidupan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu saudara kasih, Paulus melanjutkan dengan nasihat tentang kerendahan hati. Kita diajak untuk mencari kepentingan sendiri itu di atas kepentingan orang lain. Ya. Banyak contohnya. Kira-kira gampang apa susah tuh jalan itu? Menganggap yang lain itu lebih utama dari saya. Kira-kira karena Bapak Ibu saudara kasih, dunia ini sadar tidak sadar itu mengajarkan kita mengenai mengejar keegoisan, mengejar kebanggaan diri. Pasti dalam pelayanan aja. Wah, iku nek ora aku ra iso iku. Kayak multimedia gitu ya. Wah, iku apa iku nek gak aku gak iso iku. Pasti di situ pasti ada muncul. Main musik. Wah, iki nek gak aku gak iso iku. Mas Haji ki apa to? Ya, itu hal-hal yang dikatakan di sini. Iso enggak ini? Kita belajar menganggap yang lebih utama daripada dirinya. Ini sangat sulit, Bapak Ibu. Sangat sulit. Tapi karena kita mengikuti Kristus harus mau tidak mau. Karena dunia. Namun sebagai pengikut Kristus Bapak, kita dipanggil untuk hidup apa? Hidup berbeda. Kemarin ada ya Pak? Apa khotbah apa? Hidup. Kita dipanggil untuk hidup. Aku ngomong berbeda salah. Apa dah? Pak Juanda kemarin ngomong. Kita dipanggil itu bukan untuk hidup sebagai orang Kristen harus hidup. Aku ngomong hidup berbeda, bukan ternyata hidup apa ya? Hidup Kristen. Hidup Kristen, hidup Kristen bukan hidup agama Kristen, hidup Kristen itu
Wah, ayatnya yang luar biasa. Kemarin saya dapat pencerahan dari Bapak Pendeta Juanda itu. Kita itu hidup, supaya orang percaya itu hidup untuk apa? Hidup yang berbeda, Pak. Oh, bukan. Ternyata harus hidup Kristen. Kita harus menjadikan kepentingan orang lain itu lebih utama. Nah, ini yang kita belajar di sini. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam komunitas pelayanan, mereka akan menunjukkan kerendahan hati dan sikap melayani Tuhan. Yang ketiga, tindakan Kristus dalam kerendahan hati. Filipi 2, nah inilah ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini Paulus kemudian mengajak kita memiliki pikiran dan sikap yang sama seperti Kristus. Sekarang pertanyaan saya, bisa dijawab. Ada hadiahnya Pak Gembala? Ada. Pertanyaan saya, apa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa? Kira-kira apa sih? Ada yang bisa menjawab? Sudah disiapkan hadiah? Door prize? Pikiran dan perasaan Kristus itu apa? Apa? Apa, Bu? Kasih. Luar biasa. Mungkin ada lagi? Teladan Kristus. Itu pikiran dan perasaan Kristus itu kasih. Pikiran dan perasaan Kristus itu teladannya. Ada lagi, Muid? Pikiran Kristus apa sih? Perasaan Kristus itu apa? Oke, ini pertanyaan saya dan dijawabnya di sini. Filipi 4 ayat 8. Ya. Nah, ini jawabannya. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran Kristus. Bapak Ibu terkasih, dikatakan di sana semua yang benar. Semua yang benar apa ini? Ini fokus pada hal yang sesuai dengan kebenaran dan kejujuran. Ini pikiran Kristus, ini perasaan Kristus. Semua yang benar. Mengisi pikiran dengan apa yang benar membantu kita menjalani hidup yang jujur dan lurus. Karena orang hidup jujur dan lurus itu awet enom loh Bapak Ibu. Ya Bang, awet enom. Orang jujur lurus. Saya kasih perbandingan. Kira-kira wong duwe selingkuh iku awet enom apa awet urip apa cepet mati? Cepet mati. Masalahnya apa kok cepet mati? Iya toh, saiki wong selingkuh. Orang selingkuh, ya toh, iku dibandingkan dengan orang yang jujur dan lurus, itu ada bedanya. Pasti orang yang jujur lurus itu uripe langgeng, awet urip. Tapi nek sing gak jujur tak kei contoh selingkuh tadi, pasti gak urip. Contohnya Bapak Ibu. Contohnya kalau kita selingkuh ya. Saya selingkuh, saya di mall gitu ya, di mall. Engko ana tanggoku lewat, wis deg. Ya. Saya kira wis deg-degan ngene cepet mati lho Bapak. Jantungan. Engko ning kono maneh ketemu wong padahal kalau orang jujur lurus, alah aman. Gak mungkin deg-degan. Walaupun gandeng cewek gak apa-apa mungkin bojoku. Oh iki anakku tak gandeng gitu. Tapi orang yang mau selingkuh ya itu cepet mati pasti. Saiki jenengan coba nanti cari orang yang selingkuh itu kalau dibandingkan orang jujur itu cepet mati sing ndi ngono. Pasti wong sing selingkuh. Tapi enggak juga mungkin punya pikiran aku selingkuhi karena jamu gitu. Ya enggak tahu.
Tapi ya saya yakin orang selingkuh itu pasti cepat mati. Banyak ini pengalaman kehidupan kita pasti banyak itu. Ya aku mau contoh nih, melaku nggak ada yang selingkuh, mbek tolah-toleh ya ta. Ngerti tanggane wong iso deg-degan, waduh kudu mau ke bojoku gitu kan. Itulah. Jadi kita ini Paulus menyarankan untuk menasihati kita untuk selalu hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Yang dipikirkan perasaan Kristus adalah apa? Ya, itu jujur tadi. Semua yang mulia. Artinya apa ini? Memiliki hal-hal yang terhormat dan bermartabat. Ini berarti menghormati nilai-nilai dan tindakan yang membawa kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Ya, memiliki hal-hal yang terhormat dan martabat. Ya. Terus semua yang adil, artinya apa? Artinya memusatkan perhatian pada keadilan dalam perlakuan terhadap sesama. Ini keadilan dalam aku nggak bisa lihat ya. Perlakuan terhadap sesama. Ya. Ini mengarahkan kita untuk memperlakukan orang lain itu dengan adil dan setara. Bisa tahu contohnya banyak. Kita ini perasaan Kristus itu seperti itu. Perasaan Kristus itu seperti itu. Kita harus adil. Kita itu harus mengarahkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan setara. Dikatakan di sana semua yang suci. Artinya apa? Mengarahkan pikiran pada hal yang murni dan suci, yang bebas dari dosa dan kejahatan. Pikiran yang suci membantu menjaga integritas rohani kita. Ya, pikiran yang suci itu membantu menjaga integritas. Ini banyak contohnya, Bapak Ibu. Banyak sekali contohnya ini ya, menjaga integritas dalam rohani kita. Kita sebagai orang percaya di dalam perlakuan, dalam kehidupan, di lingkungan ataupun dimanapun kita ada, itu pasti disorot. Kalau kita tidak bisa menjaga kesucian karena integritas rohani kita, pasti Kristen ini ngono iku. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kasih, ini perasaan Kristus yang dinasihatkan Paulus kepada kita semua untuk menjaga kesucian integritas rohani kita. Kalau perlakuan gitu, wong Kristen ini ngono ya. Wong Kristen ini bisa mencerminkan, karena apa? Orang Kristen itu adalah suratan hidup Allah kita. Suratan hidup Alkitab. Wong Kristen ini ngono ya. Ono kerja bakti wis gage-gage wis. Aja nek gak kerja bakti gage-gage mending gak nglungani. Tapi wis langsung ono tetanggane sing keributan apa wis gage. Wong Kristen ini seperti itu. Nah itu. Ini yang luar biasa. Terus dikatakan lagi setelah semua yang suci dinasihatkan lagi semua yang manis. Artinya apa? Mengisi pikiran dengan hal-hal yang menyenangkan dan baik hati. Itu perasaan Kristus. Kalau kita mau meneladani perasaan Kristus itu, semua yang manis. Artinya apa? Menyenangkan. Artinya apa? Yang baik hati. Ini bisa berarti memikirkan tindakan. Tindakan apa? Tindakan kebaikan. Tindakan apa? Tindakan kasih sayang. Tindakan apa? Tindakan murah hati. Terus semua yang sedap didengar. Ya, semua yang sedap didengar. Ini fokus pada hal-hal yang baik dan patut dipuji. Yang memberikan inspirasi dan semangat. Sedap didengar. Jadi kalau kita ngomong, kalau orang percaya, orang yang diurapi, saat setiap ngomong itu luar biasa. Itu memberikan inspirasi dan semangat sing dijak omong. Kalau saya ngomong sama Bang Ilyasiku udah ngomong, aku semangat karena beliau menginspirasi semangatku. Wih, ayo Pak besok belah pitik. Oke. Semangat. Jadi setiap orang percaya menginspirasi, bisa memberikan inspirasi kepada yang mendengarkan, bisa memberikan semangat. Pikiran positif
dan membantu menciptakan suasana yang harmonis dan damai. Kemarin kan sudah saya kasih contoh pikiran positif. Ya, pikiran positif contohnya tak ulangi. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam keseharian itu konflik. Ada tadi saya sampaikan konflik, ada hal-hal tidak sesuai dengan pendapat banyak. Kalau saya sama istri saya, ya sering terjadi seperti itu ya. Saya mungkin maksudnya bojoku iku ngene ya. Ya positif aja. Walaupun tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan kehendak saya. Ternyata mungkin maksudnya bojoku itu. Jadi kalau positif itu mesti sing api-api. Dan pasti dalam kehidupan keluarga itu langgeng. Nek wis ngono pasti langgeng. Saling mempunyai pikiran yang positif. Terus apa lagi perasaan Yesus? Semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan ini memiliki segala bentuk kebajikan dan kebaikan. Ini mencakup semua tindakan dan sikap menunjukkan kebaikan hati dan keutamaan moral. Bapak Ibu terima kasih. Itulah semua yang disebut kebajikan. Bapak Ibu saudara kasih, semuanya ini apa? Mengarahkan kita untuk mengapresiasi hal-hal baik dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang lain. Ya, kehidupan dalam hal tidak senonoh bisa menjatuhkan kehormatan diri sendiri, keluarga dan orang lain-lain. Tapi sebagai manusia, sebagai orang percaya, pegang perasaan Kristus, lakukan perasaan Kristus. Apa yang ada tadi? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita baca ayat selanjutnya, yaitu apa? Ya ini yang puji. Oke lanjut aja. Ya, yang selanjutnya adalah ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat apa yang membuat istimewa Yesus. Kira-kira apa di sini? Di ayat ini sudah bisa lihat. Apa sih istimewanya Yesus itu apa? Ternyata Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai suatu yang dipertahankan. Sebaliknya apa? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Istimewanya itu luar biasa. Nanti masih ada lagi sampai ke titik kerendahannya Yesus itu di mana ada, Bapak Ibu. Ya ini di dalam yang ayat apa itu? Di ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah puncaknya dari kerendahan Yesus. Bapak Ibu mau mati di salib pasti sebagai manusia itu. Tapi yang mau apa? Ini puncak kerendahan. Bisa kita teladani. Jadi puncaknya kerendahan sampai serasa ngomong aku apa kerendahan itu sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Di dalam firman Tuhan ini kita diajak untuk meneladani sikap ini, Bapak Ibu Saudara kasih. Yaitu siap untuk merendahkan diri. Dan artinya apa? Taat pada kehendaknya. Apapun konsekuensinya. Nah, tadi konsekuensinya Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Kita belajar dari sini. Kita bisa meneladani sikap ini, Bapak Ibu. Siap untuk merendahkan diri dan taat kehendak Allah. Taat kehendak Allah.
apapun konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Banyak sekali Bapak Ibu. Dalam kehidupan sendiri, dalam kehidupan kita sendiri konsekuensinya apa? Sebagai orang percaya mungkin dihina. Gitu. Itu konsekuensinya orang percaya. Dalam merendahkan hati, saya jenengan Bapak Ibu saudara kasih, kalau meneladani firman ini saat dihina, nah ini diuji. Bisa enggak dengan dihina itu merendahkan diri? Saat apalah? Wah, wong iku sok suci. Wih, wong iku kok sok suci lah. Dalam menanggapi hal semacam ini bisa enggak merendahkan diri? Seperti kemarin ya Bu ya, kita putar belok dari mau masuk tol di Semarang itu, belok gini, padahal saya udah retik kiri, ternyata ada orang sepeda nobot, ngono kuwi mentang-mentang langsung digedor pintu sak bur. Nah ini diuji Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita itu, dalam keseharian itu diuji. Mau enggak merendahkan diri ini? Mau enggak merendahkan seperti Yesus? Itu belum apa-apa. Tuhan Yesus dulu sampai mati dia kesalih. Itu lagi digonek ke umpama ibaratnya ya nek mobilnya sampai beset wong kok ya iso didatani. Nah, hal-hal semacam itu banyak. Mungkin ada kesaksian. Waktunya masih banyak. Ada kesaksian dalam hal merendahkan diri, mungkin dihina. Emosi. Wah, pernah dihina Bapak Ibu? Siapa yang pernah dihina? Ya. Terus dalam sikap menanggapi dihina itu bagaimana? Apa ikut marah? Apa ikut menghina? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam renungan firman ini masih ada satu poin ya, tadi baru 3. Dalam renungan firman ini marilah kita mengikuti jejak Kristus. Jejak Kristus apa? Mengosongkan diri dari kesombongan. Mengosongkan diri dari apa? Dari ego. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan. Sekarang yang keempat. Yang keempat di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 di sana. Kemuliaan Yesus dan panggilan untuk menyembah. Ya, saya satu perikop aja renungan firman Tuhan siang hari ini, satu perikop. Ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara kasih, Paulus menutup bagian ini dengan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dari ayat 1 sampai 11 dalam satu perikop. Paulus menutup bagian ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kerendahan hati dan ketaatan Yesus. Allah meninggikan dia. Dengan kerendahan hatinya Yesus, dengan ketaatan Yesus, Allah meninggikan dia di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau meneladani hal itu, pasti kalau panjenengan saat itu mungkin dihina, sakit hati, memang sakit hati. Saat itu panjenengan diolok-olok dan lain-lain, sakit hati. Tapi kita bisa meneladani Kristus di sini. Pasti Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik kita. Tuhan akan memberikan hal yang berbeda dengan yang lain. Marilah Bapak Ibu saudara kasih, kita secara pribadi, lepas pribadi juga mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Apapun yang dilakukan Yesus kita teladani. Saya yakin dan percaya apapun semuanya itu untuk kemuliaannya Bapak Ibu. Mas, lagu ini nanti saya tutup.
Jadi Bapak Ibu saya kasih, melalui nasihat dari Paulus, kita diingatkan Bapak Ibu. Kita diingatkan untuk hidup dalam kasih. Kita diingatkan untuk hidup dalam apa? Dalam kerendahan hati. Dan utamanya lagi kita diingatkan apa? Dalam persatuan Bapak Ibu. Marilah kita meneladani Yesus sebagai juru selamat kita untuk merendahkan diri. Dan kerendahannya itu dia rela sampai mati. Kita teladani apapun konsekuensinya dalam kerendahan hati kita, konsekuensinya pasti ada. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan meninggikan kita. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi saksi-saksi yang setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Yesus, kami rendahkan diri di hadap. Mas, slide-nya tadi. Hancur hati saat berseru agar kami melengkapi tubuhmu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru agar kami melengkapi tubuh-Mu. Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi meninggalkan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam pujian ini Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri di hadapan. Memang Bapak Ibu, hal merendahkan diri itu bisa menghancurkan hati kita. Sakit hati pasti ada. Tapi apa di firman Tuhan? Agar kita saling melengkapi tubuh-Mu Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Itulah permintaan kita. Pujian yang luar biasa. Kami Rendahkan diri di hadapan-Mu, renungkan pujian ini Bapak. membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi, Kami rendahkan ini diri sebagai ikrar kita di Bapak Ibu. hadapan-Mu, Ini sebagai nasar kita. membawa hancur hati saat berseru
Tuhan Yesus. Dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu Tuhan, lengkapi kami, jemaat-jemaat-Mu ini, pelayan-pelayan-Mu. Kami lebih dulu jadikan kami satu. Mari kita tunduk kepala kita. Jangan hiraukan kanan kiri Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi. Terus mari kita minta hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Ini sebagai ikrar, sebagai nazar kita. Kita minta kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Membawa hancur hati kita. Mungkin dalam aplikasi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihina. Kita sering dicemooh. Kita sering disepelekan. Minta Tuhan untuk boleh merendahkan diri di hadapannya. Yesus, ini ikrar kami Tuhan. Ya. Minta kepada Tuhan untuk boleh menjadi satu dengan diri-Mu. Minta kepada Tuhan sebelum kita memberitakan kasih-Nya, sebelum kita melayani umat-Nya, sebelum kita melayani Tuhan Yesus, mari kita minta kepada Tuhan, minta roh belas kasihan, kerendahan hatinya, kerendahan hati. Sekarang Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, renungkan apa toh yang diandalkan dalam hidup kita, apa yang diandalkan dari kepunyaan kita. Harta, Bapak Ibu, harta sebentar lagi akan lenyap. Jabatan, apa itu jabatan? Jabatan hanya sementara. Mungkin saat ini Bapak Ibu saat di atas sebagai jabatan, jadi pemimpin, jadi direktur, jadi penguasa. Renungkan itu. Bapak Ibu saya kasih, jabatan itu tidak kekal. Jabatan itu tidak kekal. Dan itu akan bisa lenyap dalam sekejap pun. Anda akan menjadi bawahan. Mungkin kita bisa mengandalkan harta kita. Harta kita tidak bisa diandalkan. Kepunyaan kita tidak bisa diandalkan. Mungkin saat ini kita bergelimang harta. Kita akan bisa menerima di titik terendah. Kita tidak punya apa-apa. Untuk makan pun susah. Tapi itulah saran Yesus. Perasaan Yesus untuk boleh terus merendahkan diri. Kalau saat kita merendahkan diri,
itu pasti ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Pasti ada ucapan syukur yang luar biasa dari kita. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jangan berkecil hati saudara. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, imani dan percayai bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah untuk kita. Tuhan ini mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kalau kita senantiasa merendahkan diri dan senantiasa selalu mengucap syukur, imani dan yakini, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan meninggikan kita dari sekutu-kutu kita, dari musuh-musuh kita. Mari mulai menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan baik. Pribadi lepas pribadi. Jangan hiraukan kanan kiri saudara. Jangan hiraukan. Pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Yes. Terus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dan memohon agar kebenaran ini tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk hidup dalam satu roh, satu tujuan, selalu bersatu dalam kasih dan kerendahan hati. Tolong kami Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, tolong kami Tuhan, untuk tidak selalu melakukan sesuatu karena kepentingan diri sendiri atau kesombongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Yesus, ampuni kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan mungkin dalam pikiran kami, dalam angan-angan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dengan kerendahan hati, senantiasa selalu mengucap syukur. Kami mohon ya Tuhan, agar kami memiliki pikiran dan sikap sama seperti Yesus. Yang mana yang meskipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan bahkan di dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri serendah-rendahnya, menjadi hamba, menjadi dulos, menjadi keset Tuhan. Dan bahkan rela sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib.
biarlah teladan Yesus ini menginspirasi dan mengubah hidup kami. Ajar kami untuk selalu menjalani hidup dengan kerendahan hati. Ajar kami untuk menjalani hidup itu dengan ketaatan yang agar kami dapat memuliakan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, beri kekuatan kami untuk menjadi terang dan garam dunia ini Tuhan. Memancarkan kasih-Mu dan membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu mengalir kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang luar biasa ini. Atas firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Firman-Mu yang penuh kuasa ini. Biarlah kami selalu hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Karena di situ kami mencerminkan kasih dan kerendahan hati Kristus dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sungguh luar biasa memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Begitu pula kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat, akal budi, urapan yang baru senantiasa khusus untuk hamba-Mu Bapak Totok Tuhan, yang pagi ini menjadi berkat bagi kami. Berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya, berkati istri anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Memberkati siap yang sudah ambil bagian untuk melayani worship leader, singer, main musik, kolektan multimedia. Memberkati siap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Engkau menyertai, lindungi kami sehingga kami boleh tiba ke rumah dan selamat dan boleh melakukan aktivitas dengan baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan tinggi-tinggi. Kini pulanglah
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, engkau akan naik bukan turun. Apabila hari ini kau mendengarkan firman Tuhan dan kau boleh melakukan dengan setia, diberkatilah semuanya itu. Terima kasih. Ini pulanglah damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghibur Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang 2 kali menyebut kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.